BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry. Pemeriksaan ini memiliki aplikasi klinik, yaitu memperkirakan ambang dengar pada anak dan pasien yang tidak kooperatif, mendeteksi abnormalitas neurologi dari saraf otak ke-8 dan saraf auditori dan batang otak atau brainstem. BERA, beberapa sifat yang menyebabkan ABR bukan merupakan tes untuk pendengaran, yaitu dihasilkan hanya oleh onset neuron atau sel oktopus, sangat tergantung dari sinkronisasi neuron-neuron yang terstimulasi, tidak dapat menilai korteks auditori. Dapat dilakukan pemeriksaan pada individu yang koma, tersedasi ataupun yang teranestesi. Ditimbulkan oleh sinyal yang simple dan non-speech seperti klik. Prinsip dasar pemeriksaan ABR yakni menilai perubahan potensial listrik di batang otak yang timbul setelah pemberian rangsang suara. Hasil rekaman melalui elektroda di kulit kepala dapat menghasilkan suatu serial gelombang yang menggambarkan aktivitas saraf auditorius dan area sepanjang jalur pendengaran, mulai dari nervus cochlearis sampai sepanjang batang otak. Generator neural menyimpulkan bahwa terdapat 5 gelombang. Gelombang 1 berasal dari distal saraf auditori. Gelombang 2 berasal dari proksimal saraf auditori. Gelombang 3 dari kompleks Oliver superior, nucleus cochlearis, terutama kontralateral. Ulang ya, gelombang 3 berasal dari multiple generator, yaitu nucleus cochlear dan sebagian kompleks Olivarius superior, terutama kontralateral. Kalau gelombang 4 berasal dari midline pada batang otak, bisa dari stria akustik, trapezoid bodies, dan kompleks Olivarius superior. Gelombang 5 berasal dari lemnicus lateralis pada colliculus inferior di sisi kontralateral. ABR klasik adalah gelombang yang ditimbulkan oleh stimulus klik 100 US dengan intensitas moderate setelah beberapa gelombang positif ke negatif dalam 10 milisekund setelah onset stimulus. Gelombang 1, 3, dan 5 secara klinis sangat berguna untuk tujuan neurodiagnostik, dan gelombang 5 secara klinis sangat berguna untuk memperkirakan ambang dengar. Gelombang 2 dan 4 tidak selalu jelas tampak. Analisis gelombang ABR: 1. Menghitung latensi absolut gelombang 1 sampai 5. 2. Mencari cochlear mikrofonik pada gelombang ABR yang malformasi atau absen. 3. Menghitung IPL atau IWL gelombang 1 sampai 3, 3 sampai 5, dan 1 sampai 5. 4. Menghitung beda latensi antara kedua telinga, interaural latency difference atau IDL. 6. Menghitung rasio amplitudo gelombang 5 atau 1. 7. Perubahan latensi gelombang terhadap perubahan intensitas atau latensi intensitas function. 8. Menilai morfologi gelombang. Pada penentuan puncak gelombang, seringkali terjadi kesulitan dalam menentukan gelombang 4 atau 5. Kadang-kadang kedua gelombang tersebut mudah dibedakan, tetapi kadang-kadang bersatu dan meragukan untuk menentukan latensi gelombang 4 atau 5. Salah satu teknik yang dapat membantu keadaan tersebut
adalah dengan mengukur secara simultan ABR ipsi dan kontralateral. Untuk hasil normal itu tidak ada latensi dan morfologi semua gelombang baik. Untuk conductive hearing loss itu ada terjadi latensi gelombang 1, interwave latensi WNL, dan good morfologi, jadi morfologinya baik. Untuk sensory hearing loss itu latensi gelombang 1, slightly delay, dan gelombang satunya itu kecil atau absen. Kalau neural hearing loss itu gelombang satunya normal, tetapi gelombang 1 sampai 3 terdapat delay latensi. Interwave latensi delay juga untuk neural. Dan bentuknya pure morfologi. Jadi kalau misalnya gelombang 1 normal itu berarti neural hearing loss ya. Gelombang 1 normal tetapi latensi gelombang 1 sampai 3 berarti neural. Kalau gelombang 1 itu latensi bisa konduktif bisa sensori. Tetapi kalau sensori itu gelombang satunya kecil atau absen. Nah, kalau konduktif itu gelombang satunya latensi tapi bentuknya masih baik. Masa latensi absolut adalah waktu dalam milisecond yang diperlukan sejak onset stimulus sampai puncak gelombang. Nilai normal pada stimulus klik pada intensitas 75 dBSL. Masa latensi absolut gelombang 1 1,5 sampai 1,6 milisecond, gelombang 3 3,57 sampai 3,7 milisecond, gelombang 5 sekitar 5,6 milisecond. Namun masa latensi absolut gelombang 3 dan 5 itu lebih panjang pada anak-anak sampai usia 18 bulan dan pada usia lanjut. 2. Beda latensi antar gelombang atau interpeak latensi IPL atau interwave interval atau IWI adalah perbedaan masa latensi antar gelombang. Jadi tinggal dikurangi aja, misalnya IPL gelombang 1 sampai 3, gelombang 3 sampai gelombang 1 dikurangi. Nah, kalau IPL gelombang 1 sampai 3 itu 2,06. IPL gelombang 3 sampai 5 itu adalah 1,96 milisecond. Jadi IPL 1 sampai 5 itu sekitar 4 milisecond. Dengan standar deviasi antara 1 sampai 3 dan 3 sampai 5 itu 0,2 milisecond. Latensi antar gelombang yang memanjang merupakan tanda disfungsi auditori retrokoklear. Jadi IPL 1 sampai 3 merupakan aktivitas sinkroni nervus 8 dan batang otak bagian distal, sehingga nilai ini merupakan deskripsi yang paling baik untuk saraf 8. Pemanjangan yang abnormal antara komponen gelombang awal gelombang 1 sampai 3 konsisten dengan lesi fossa posterior yang melibatkan saraf 8 atau batang otak bagian bawah. IPL 3 sampai 5 menggambarkan seluruh aktivitas nervus 8 dan nukleu dan tratus di batang otak yang responsif terhadap stimulus auditorius. Nilai ini umumnya tidak dipengaruhi tumor saraf 8 kecuali bila tumornya mempengaruhi batang otak. IPL 1 sampai 5 memanjang mengindikasikan adanya disfungsi auditori batang otak intraaksial. Ada latensi antara kedua telinga atau interaural latency difference atau IDL. Itu perbedaan antara IPL 1 sampai 5 kanan dan kiri. Dihitung pada intensitas yang sama pada kedua telinga. Nilainya dikatakan abnormal apabila lebih dari atau sama dengan 0,4 milisecond. Jadi untuk IDL ini memberikan informasi untuk membedakan diagnosis tumor dan non-tumor.